Oke, Pak Jenderal mungkin tadi melihat juga tadi ya, wawancara beberapa media tentang kisruh yang saat ini masih terus juga berlanjut tentang Della Puspita sama Kemil Zain juga gitu. Gimana nih Pak Jenderal tanggapannya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya urut satu-satu dulu ya. Hak setiap warga negara minta perlindungan hukum itu sah-sah saja ya. Kepada seorang pengacara itu dilindungi oleh undang-undang. Ya saya luruskan masalah. Namun berkali-kali saya katakan, seorang lawyers jangan sampai membela perbuatannya yang tadinya tindak pidana dibilang tidak tindak pidana. Itu sama kita mencederai hukum. Biar dibayar berapapun. Karena pengacara bukan membela yang bayar, tapi membela hak-haknya. Kalau memang dia seorang pembunuh, katakan memang pembunuh. Tapi hak-hak si pembunuh apa? Itu yang harus dibela. Tapi kalau saya perbuatannya dibela, itu kan kita sama dengan mencederai si korban gitu loh. Nggak boleh dong, kita kan sebagai umat yang beragama nggak boleh seperti itu. Saya tidak mengatakan apa, tapi supaya dicermati oleh media. Dan yang kedua, saya sudah ikuti semua isi wawancara ya. Sebenarnya nggak usah saya jawab, sebenarnya udah terjawab apa yang dijelaskan itu. Apakah seorang yang uangnya dipinjam oleh orang lain bisa nggak kira-kira menjaminkan mobil tanpa BPKB, terus tanpa atas nama yang bersangkutan? Kan siap kalau dibilang itu, wah ini bank gelap ini, kan bisa aja. Karena ini bukan mobilnya, apa bank pasar. Seharusnya dipertanyakan ini mobil siapa. Saya tidak punya kewenangan untuk menahan mobil Anda karena ini bukan atas nama Anda. Coba lihat BPKB-nya, ditunjukkan nggak BPKB-nya? Kan enggak. Di dalam cap, jelas saya terpaksa ngomong selama kemarin saya tidak ngomong tentang masalah WA ya. Itu ada tertera bahwa dua mobil digadekan tanpa BPKB 150 juta. Itu sudah kita serahkan pada penyidik, nanti penyidik akan menindaklanjuti. Tadi saya sebenarnya nggak mau ngomong gitu, tapi sebenarnya nggak usah dibantah ya. Sebagai orang awam ya, saya maunya mencerahkan masyarakat tentang akidah hukum. Saya kasih gambaran orang awam aja dah, nggak usah orang hukum deh ya. Seseorang meminjamkan mobil kepada orang lain, temennya. Kemudian temennya ini menjaminkan mobil kepada orang lain sebagai jaminan bahwa dia punya utang. Apakah orang yang dipinjamkan uang ini bertanya nggak ini mobil siapa? BPKB-nya mana? Kalau tidak ada secara sah dan resmi, dia ikut nggak kira-kira menggelapkan? Ini sudah disomasi, sudah diingatkan bahwa itu mobil saya, kata Kamil Jen. Tapi tidak diserahkan, harusnya selesaikan duduk bertiga, kenapa seperti ini? Yang kedua, seharusnya si peminjam ataupun ada utang piutang itu jangan sempat menerima barang atau benda yang bukan hak daripada yang meminjam. Apalagi mobil kan ada surat-surat, ada BPKB, harusnya dipertanyakan. Ini tanpa surat-surat ditahan tuh mobil, ditanyakan ada sama saya, diminta tuh mobil nggak dikasih. Ada catnya semua kok, lengkap catnya nih, jadi nggak usah mengelak dari cat ya. Itu sudah sampai ke Polda Metro Jaya, udah kita sampaikan. Seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya karena tidak ada sangkutan utang piutang antara Kemil Jen dengan si Della Puspita. Lah kenapa ditahan mobilnya Kemil Jen kalau bukan pemiliknya? Itu kan jelas namanya dia kok di STNK, kan harus dilihat. Ini orang awam aja deh ya. Nah, jadi kalau dibilang tuh saya menuding, tidak, saya katakan saya meyakini, makanya saya katakan dalam bahasa hukum diduga ya, diduga turut serta melanggengkan perbuatan tindak pidana penggelapan barang atau benda yang bukan merupakan hak kepemilikan yang bersangkutan. Nanti kalau seandainya para
pengacara mendengar bahasa saya ini ketawa semua nanti tuh. Loh kok bisa gitu ya? Ini hukum orang awam aja bisa mencerna gitu loh. Ya, namun demikian ya silakan saja. Ya. Padahal tadinya saya mau mengarahkan Herwanto dan Kemil Jen selesaikan saja secara restoratif justice saja. Karena kan kalian sama-sama teman semua. Ya. Dan sekali lagi ingat, saya tidak pernah dibayar oleh Kemil Jen atau Herwanto seperak pun. Saya murni untuk membantu mencerahkan hukum. Hanya itu saja. Kira-kira gitu, rekan-rekan media ya. Tapi terkait mobil yang diberikan Aca ke daerah Puspita sendiri, tadi sempat kita tanya bahwasannya mobil itu kata Aca adalah milik keluarganya. Jadi Aca ini mencoba meyakini bahwasannya si Aca ini akan ada itikat baik untuk membayar hutangnya gitu. Itu kan sudah dijawab sebenarnya. Aca mengatakan bahwa mobil itu milik keluarganya, berarti bukan milik dia. Terjawab nggak kira-kira? Berarti bukan milik Aca. Aca punya kewenangan nggak menjaminkan mobil yang bukan miliknya, milik keluarganya kepada orang lain. Yang kedua, yang menerima jaminan ini bertanya nggak ini? Kalau seandainya mobil keluargamu saya tahan di ini, saya sebagai jaminan, mereka nuntut nggak? Harusnya begitu dong. Bukan itikat baik namanya itu. Harusnya kan bertanya gitu nggak kira-kira media ini? Harusnya seperti itu. Lah Aca sudah ngomong kok ini mobil keluarganya atas nama Kemil Jen itu. Lah harusnya kalau gitu saya nggak berani dong. Ini bukan mobilmu rupanya. Jangan-jangan kamu curi lagi dari rumah saudaramu, kamu jaminkan kepada saya sebagai pembayar utang. Harusnya begitu kan? Kenapa ditahan tuh mobil? Kenapa diterima? Sementara itu bukan mobil milik Aca. Bisa nggak Aca membuktikan bahwa itu mobilnya? Kan tidak. Bahkan Aca sudah menjawab itu milik ke keluarganya. Berarti sah dan meyakinkan itu bukan hak kepemilikan daripada si Aca. Kenapa diterima? Terus, apakah yakin si Aca ini betul-betul dikasih sama saudaranya? Kan enggak. Ya kalau sana dicuri dari si Aca ini kepada saudaranya, siapa yang tanggung jawab? Kenapa kamu terima barang yang tidak bertuan, yang bukan hak kepemilikan? Di situ yang saya katakan turut serta melakukan penggelapan itu. Jadi kita kalau mencermati itu nggak usah orang hukum deh, ya orang awam aja langsung nangkap, ya gelapin lah, bukan mobil si Aca, kenapa lu terima? Kan gitu kira-kira ya. Nah enak-enak aja, gampang-gampang aja, ya gitu kira-kira kami dia. Tapi dari pihak Dela sendiri pengennya mengembalikan itu ke Aca langsung karena dia menerimanya dari Aca itu gimana? Kenapa tidak seketika itu dikembalikan? Karena itu udah tahu bukan milik Aca. Kenapa ditahan berhari-hari? Jelas gak? Sampai yang pemiliknya mencari mobilnya kemana. Ada somasi juga. Berarti sudah somasi pun tidak mau tahu. Seorang yang baik, yang jujur dan adil, seketika dia tahu bahwa ini bukan mobil milik Aca, dia tidak akan terima. Itu aja kata kuncinya. Mau kembalikan ke Aca, lah kenapa lo tahan berhari-hari? Kenapa mau dikembalikan? Karena Kemil Jen sudah konfirmasi itu mobil saya. Kenapa kamu tahan mobil saya? Kira-kira gitu. Ya, dapat diterima oleh media ya. Saya rasa masyarakat yang nggak ngerti hukum pun langsung cepat nangkap lah. Ini penggelapan nggak digelapkan nggak? Makanya kata kunci daripada penggelapan itu, ya, memegang, menyimpan suatu barang yang bukan hak kepemilikannya untuk dipergunakan sendiri atau untuk kepentingan lain. Alur sudah saya jelaskan. Kemil Jen meminjamkan mobil kepada Aca, Aca menjaminkan mobil ini kepada orang lain atas nama Dela. Kenapa diterima? Padahal sudah tanya itu mobilnya sih Kemil Jen, bukan mobil Aca. Dijelaskan di situ kok. Ini katanya milik keluarganya. Loh, udah tahu milik keluarganya, kenapa lu tahan? Nggak tanya. Terus setuju nggak tuh keluargamu tuh digadikan kepada saya? Mana buktinya? Kan harus ada dong bukti hitam di atas putih. Kalau nggak ada, ya gelapin namanya itu. Kira-kira begitu ya. Tadi tujuan saya sebenarnya saya panggil ya sudah, kamu selesaikan saja lah. Ya. Restoratif justice, kalau ada utang piutang kembalikan dan selesai sudah. Tadinya maunya saya seperti itu. Kenapa? Ya sudah, kalian berteman. Tapi karena gini malah nantang press conference segala macam, justru dia sendiri yang membuka aibnya sendiri.
di dalam satu pointer pertanyaan dan pernyataannya itu. Saya pertanyakan, ini mobil Aca nggak, ini mobil keluarga, itu aja pointernya. Ya. Orang awam bisa nangkap nih deh. Ya itulah kira-kira. Gitu ya kira-kira. Pak Jenderal, ini kan tadi juga dari Dela sendiri kan sudah didampingi oleh teman sejawat Pak Jenderal juga nih. Satu angkatan sama Pak Jenderal, gimana nih Pak Jenderal? Nah, saya nggak mau mikir ke situ lah. Silakan aja dia berpikir tentang akidah hukum. Ya. Kalau kita seorang hukum yang mengerti hukum, ya, memahami hukum, seharusnya ya sebelum press conference pengacara harus bertanya kepada kliennya supaya kliennya ini menceritakan yang sejujur-jujurnya tentang suatu peristiwa yang sedang dialaminya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Pada saat si sang lawyers berbicara di depan pers, ternyata ada yang tertutupi. Nah, giliran dibuka oleh lawannya, baru mangap-mangap gitu loh. Nah, contoh saya buka tadi cap tadi. Ya. Ini cap siapa nih atas nama si Arman nih? Siapa yang mengatakan 2 mobil 150 juta tanpa BPKB? Hebat nggak tuh? Maksudnya apa ini? Ditahan mobil tanpa BPKB, saya ambil 150 juta, berarti kamu masih ada utang 280 juta. Ada di situ di cap. Jawab aja itu kepada penyidik. Nah, terpaksa saya ngomong gitu. Jadi karena sudah kamu yang ngomong kayak gitu, ya sudah, saya berbicara tentang akidah hukum aja. Ya silakan aja nanti bermuara ke penyidikan. Ya, nanti kan pihak kepolisian yang akan menangani itu. Tapi kalau seandainya dia didampingi oleh lawyers itu sah-sah saja ya. Saya tidak menapiskan bahwa walaupun teman satu angkatan tuh mendampingi kliennya, ya, itu sah ya. Namanya orang kan perlu perlindungan hukum, tapi yang dilindungi hak-haknya. Makanya sekali kalau ada klien yang datang, tanyakan secara jelas posisi kasusnya. Biar si pengacara tidak salah mempersepsikan. Biar si pengacara tidak salah dalam membela hak-haknya. Nah, pada saat dihantam seperti saya buka sekarang ini kan kelabakan gak kira-kira ini? Ada bukti cap ini semua. Ya, itu kira-kira gitu, rekan-rekan ya. Silakan, ada lagi? Ya, terkait gugatan Bang Kemil itu kan 250 juta untuk Bang Arman sama Kak Dela, sedangkan harga mobilnya tidak mencapai dengan harga 500 juta, itu gimana tuh Bang? Saya tidak berbicara tentang gugatan perdata. Saya hanya berbicara dari aspek pidana. Kenapa mereka melaporkan peristiwa ini kepada saya? Mohon petunjuk perlindungan hukum bagaimana solusinya. Sekali lagi saya katakan kuasa hukumnya kan Herwanto. Tapi saya diminta masuk ke dalamnya untuk memberikan pencerahan. Ya, saya sebagai warga negara mengerti dan memahami hukum, coba saya guide. Saya guide mereka begini. Tapi di belakang saya sudah ngomong, kamu selesaikan aja secara kekeluargaan. Kan ada di pihak kepolisian, kan ini kan delik aduan. Bisa restoratif justice. Yang penting kalian berdamai-damai. Tadinya saya maunya gitu, saya udah sampaikan, lo kok malah gini. Merasa tidak menggelapkan, ya nggak lucu lah. Udah media aja jabarkan sendiri, menggelap nggak kira-kira. Karena dari pihaknya Dela dan Arman sendiri tadi juga mengatakan bahwasannya mereka itu juga punya bukti untuk penyerahan ke polisi dan ke Aca juga gitu. Mau bukti apapun, kan saya bilang ini milik Aca nggak mobilnya? Bukan. Tidak kan? Mau bukti apa segudang pun buktinya, perjanjian dia dengan Aca apa hubungannya dengan Kemil? Ada hubungannya nggak? Kemil yang merasa kehilangan, dia mencari mobilnya. Ternyata Aca menggadaikan, menjaminkan kepada orang lain. Ini gelap kan nggak kira-kira? Mau 100 perjanjian dan antara Aca dengan Dela Puspita berlaku nggak bagi Kemil? Kan nggak berlaku. Malah dia yang korban, mobilnya digelapkan. Nih tolong supaya hukum itu supaya bisa kita cermati. Nggak ada hubungannya mau perjanjian apa ke segala macam. Nah makanya ditindaklanjuti. Biar nanti Polda akan menindaklanjuti itu, ya sudah dilaporkan, sudah dilayangkan surat panggilan, jawab aja nanti. Saya kan berbicara kan apa adanya aja dan cepat dicerna masyarakat gitu loh. Saya nggak usah pasal sekian, pasal gergetan, nggak usah lah saya, biar yang bahasa umum aja biar saya tangkap sama masyarakat. Oh ya begini posisi kasusnya. Kira-kira rekan-rekan ya. Nanti kita serahkan aja kepada kedua belah pihak. Tapi saya tidak pernah menggiring mereka tuh udah jalur hukum aja selesai ke pengadilan. Saya nggak pernah. Jadi nggak ada kata-kata nanti apakah naik penyidikan, apa inkrah. Nggak ada, saya nggak pernah giring kayak gitulah. Walaupun ada saya dengar bahasa
mau giring ke sana nanti malah blunder kena sendiri gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi nanti Pak Jendra, kalau seandainya nanti dari pihak Della dan Arman akhirnya menuntut balik dengan Kemil Zen, seperti apa nih? Oh silakan saja, itu kan hak suara. Setiap warga negara mempunyai hak ya, melakukan langkah tindak selanjutnya. Tinggal tergantung penyidik nanti kan melihat kepolisian layak nggak dituntut, atau bisa kick balik nggak yang lu tuntut apa? Kayak lo yang gelapin kok nuntut orang, nanti gitu gimana? Kan tadi udah tanya tadi, ini mobil siapa? Mobil Kemil. Kenapa digantikan sama Arman? Alasannya apa? Ya tanya ada BPKB nggak ada. Terus kenapa mau nerima? Kamu lah dulu media-media nih menerima barang emas, tapi kamu tahu itu bukan milik daripada orang yang menyerahkan tuh. Kamu mau terima nggak? Seketika jatuh ke tangan kamu diterakin pencuri gimana? Nah, mau terima nggak barang nggak bertuan itu? Itu aja gampang kan. Mikir-mikir yang enak-enak aja gitu loh. Ya nggak usah orang hukum deh. Orang nggak sekolah pun bisa dapat nangkep kok. Ya gitu kira-kira ya. Sip. Oke. Gampang nggak?